Baik, mari kita lihat apa yang teman-teman sajikan di sesi dialog kita. Kita ambil dari YouTube dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudara kita, seperti biasa saya tidak sebutkan nama tapi tercantum di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Untuk korban seperti hewan kambing, apa harus menunggu hewan tersebut umurnya sudah dewasa untuk disembelih, dan minimal berapa umur hewan agar bisa dikorbankan? Mohon petunjuk, jazakallahu khair. Petunjuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian kita lacak pada keterangan Rasulullah SAW yang menyampaikan secara detail pesan-pesan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan untuk sampai kepada kita, hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Untuk melacak keterangan Nabi SAW, kita kembali kepada kitab-kitab hadis yang merangkum keterangan Rasulullah yang bisa kita akses. Di antara pertanyaan Anda ini, kita bisa temukan di antaranya dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1963. Ya, riwayatnya bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tadhbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih hewan, ya. Ini dalam konteks yang khusus untuk berkurban. Ya, illa musinnatan, kecuali hewan itu sudah cukup umurnya, ya, cukup usianya. Baik, jadi ini keterangan yang pertama yang bersumber dari Nabi SAW. Teruskan, illa an ya'sura alaikum, kecuali jika engkau memang benar-benar sulit tidak menemukan hewan dengan umur yang telah ditetapkan ini, maka fatadhbahu jaza'atan minad dha'ni, maka silahkan Anda sembelih hewan yang di bawah umur yang telah ditetapkan ini. Kalau kambing muda, kan, domba muda, demikian sapi atau unta, ya, dengan kondisi yang kasuistis tertentu saja. Baik, sekarang pertanyaannya, berapa batasan umur yang ditetapkan ini? Kita lacak kemudian keterangan para ulama, khususnya para ulama-ulama yang menjadi rujukan, ya, bintang di dalam kajian-kajian fiqih yang menelaah dengan sangat teliti keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama, ini dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi ada hewan jenis kambing dan domba, ada hewan seperti sapi dan kerbau, ada hewan unta. Ya, terkait dengan kambing ini kita bisa lacak keterangan para ulama. Mereka membatasi usia kambing, domba dan sejenisnya, yaitu sudah masuk 1 tahun, ya, mau ke tahun kedua. Jadi usia setahun masuk ke tahun kedua. Jadi paling minimal setahun lah, ya, setahun, kemudian dia akan masuk tahun kedua. Ini batas untuk hewan kambing dan domba. Ya, memang ada dari fikih Hanafi dan Hambali yang mengkhususkan untuk domba itu boleh usia 6 sampai 7 bulan. Tapi umumnya yang disepakati, ya, mengambil batas paling amannya usia setahun masuk tahun kedua. Kemudian untuk hewan sapi, kerbau, itu di usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, ada yang mengambil bulatnya aja usia 3 tahun gitu, ya. Namun batas minimalnya, karena tadi Anda tanyakan minimal, bisa dikatakan tahun kedua masuk tahun ketiga. Ya, kalau ingin yang ambil jalur aman, boleh kemudian yang usia 3 tahun. Tapi kalau sulit menemukan yang itu, maka diambil jalur minimal usia 2 tahun masuk ke 3. Sedangkan untuk hewan unta, nah ini mungkin di kita, khususnya di wilayah Indonesia sekitarannya atau tropis pada umumnya, tidak biasa berkorban unta. Mungkin ini kebanyakan di Timur Tengah, atau hewan-hewan yang kemudian bisa tumbuh berkembang di iklim yang serupa dengan itu. Maka batasan unta disepakati 5 tahun. Ya, jadi kalau kita ambil 1 masuk tahun kedua, 2 masuk tahun ketiga, kemudian yang terakhir unta 5 tahun. Ingat ya, kambing, ya, usia setahun masuk tahun kedua, kerbau atau sapi usia 2 tahun masuk tahun ketiga, atau kalau mau ambil bulat 3 tahun, kemudian unta usia 5 tahun. Nah, dari kondisi ini kalau sudah ditemukan tidak cukup sampai ke umur, cek lagi kondisi fisik, ya, karena nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dari Al-Bara bin Azib. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sangat spesifik menunjuk pada hewan-hewan yang dibenarkan untuk ditunaikan ibadah kurban. Ya, apa diantara hewan-hewan itu? Ada 4 kategori, arba'un. Ya, arba'un la yajuzu fihi al-adahi. Ya, kata Nabi SAW, ada 4 kondisi yang tidak diperkenankan. 4 kondisi ini
hewan yang memiliki 4 kondisi ini untuk dijadikan hewan kurban. Ya, apa saja? Pertama, al-aura, bayyinun auruha. Pertama, al-aura. Mohon maaf sekali, hewan yang matanya buta, ya, picak gitu kan. Nah, ini kalau nampak benar butanya, nampak benar kelihatannya, nah itu haram hukumnya untuk dijadikan bagian dari hewan kurban, cacat yang permanen sifatnya. Ya, kemudian yang kedua, al-maridah, bayyinun maraduha. Hewan yang sakit, kelihatan benar sakit. Ya, dengan segala jenis penyakit yang kiranya bahkan ketika disembelih bisa membahayakan ya bagi orang yang mengkonsumsinya. Ya, kita bisa lihat kadang-kadang, mohon maaf ya, ketika dicek oleh bagian dinas kesehatan misalnya untuk hewan, ternyata ada bagian hewan kurban yang mohon maaf sekali tumbuh belatung ya, ketika dibuka itu kemudian dicek ternyata sakit, ada yang flu hewan dan sebagainya. Apalagi sekarang misalnya musim pandemi begini juga mesti dipastikan harus benar ya. Kemudian juga yang ketiga adalah pincang, ya, yang jelas kepincangannya. Jadi karena kondisi tertentu cacat permanen di salah satu kakinya misalnya, ini nggak boleh juga. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah penting, kurus, ya, terlampau kurus. Jadi hewan yang la tanqa, al-kasir alladzi la tanqa, hewan yang terlampau kurus yang nggak ada dagingnya. Ya, hati-hati, ini sangat sensitif sekali masalah ini, karena kurban pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada 2 anak Nabi Adam alaihi assalam, ya, itu terkait dengan spesifikasi yang dimaksudkan. Nanti ada di Quran surah ke-5 ya, Al-Maidah ayat ke-27. Watsdu alaihim naba abnai Adam bil haqq ya idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Watsdu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bacakan, pahamkan, ya, sampaikan kepada umatmu supaya mereka memahami, mengerti tentang kaidah kurban yang pertama kali diperintahkan pada 2 anak Adam alaihissalam. Kisahkan kisah kedua anak ini dengan kisah yang sesungguhnya, sebenar-benarnya. Ya, kenapa ada kalimat bil haqq itu ya? Karena memang banyak versi Israiliyat yang menceritakan kisah pengorbanan ini dengan kisah-kisah yang terlampau jauh dari kebenaran. Karena itu diminta Rasulullah SAW untuk meluruskan kembali sehingga kisahnya bisa benar. Di antara yang paling penting pada kisah ini adalah idh qarraba qurbana, ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk menghadirkan kurban demi menyampaikan hasil putusan, ya, dari keinginan keduanya untuk bisa menikahi salah satu pasangan yang diperselisihkan. Ya, telah ditetapkan yang satu secara silang, kan? A kemudian ke C, B kemudian ke D, tapi ternyata yang A menginginkan pasangan yang berbeda, sehingga di situ dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo berikhtiar kalau begitu. Ya, nanti yang paling serius, yang paling benar, yang paling bagus takwanya, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ikhtiarnya dengan apa? Kurban. Nah, karena itu kurban ini teman-teman sekalian menjadi sebuah wasilah untuk berikhtiar supaya kita mendekat kepada Allah, yang dengan pendekatan itu, ini salah satu hikmahnya, kita bisa bermohon, dan permohonan kita itu akan terjadi percepatan dalam pengabulannya. Ya, kalau saya sedikit lompat sebentar, ya, kurban itu salah satu wasilah takwa. Ya, salah satu wasilah takwa. Karena nanti di ayat lain di Quran surah ke-22 Al-Hajj, ketika Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya dari kurban itu, tetapi ketakwaan Anda. Ya, takwa itu menunjuk pada kesungguhannya, keseriusannya. Nah, jadi nanti yang dilihat dari 2 anak cucu Adam ini, ya, jadi bukan sekedar apa yang dikorbankan, tapi keseriusan yang menjadi gambaran dari nilai takwa yang tersemai di dalam jiwa. Nah, apa yang nampak itu? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka dari ciri takwa ini kelihatan, satu kata Allah diterima, yang benar-benar menghadirkan nilai takwa ketika berkorban, yang satu lagi ditolak. Ketika ditelusuri kemudian kisahnya, ternyata yang diterima ini, Masya Allah, dia punya hewan ternak. Kemudian dari sekian hewan ternak itu ada di antara hewan yang sangat dia sayangi, berikan perhatian, jadi gemuk yang paling bagus, ya, dagingnya paling bagus, yang paling gemuk, yang paling bersih. Nah, itu yang dia pilih untuk dikorbankan. Ya, itu yang dia ajukan. Sementara yang satu lagi, dia punya perkebunan. Dari hasil kebunnya itu, ternyata dia berpikirnya begini, ya, seperti kelihatan logis, padahal dalam nalar syariat ini tidak masuk. Ya, seperti kelihatan logis dalam akal pikiran, padahal dalam nalar syariat ini tidak masuk.
Jadi dia berprinsip begini, sudahlah, ini kan yang bagus-bagus dari hasil kebun, saya aja yang makan. Toh Allah nggak akan makan ini, jadi saya kasih yang jelek-jeleknya aja. Dia korbankan yang jeleknya, ya, dengan asumsi bahwa Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak butuh ini. Yang butuh penting gitu kan, saya korban. Ternyata prinsip yang seperti ini tidak mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai muncul penegasan, hey, ini hewan paling bagus pun yang sampai pada Allah bukan hewannya. Memang betul, bukan hewannya, bukan darahnya, tapi kesungguhan engkau dalam mempersembahkan itu. Ya, kesungguhan engkau dalam menyiapkan itu. Kamu nggak sungguh-sungguh nih. Korban kamu cuma yang jelek-jelek, korban kamu nggak bernilai, nggak ada kualitasnya. Maka diterimalah yang satu yang serius, yang ini ditolak. Dari sinilah kemudian muncul syariat kemudian sampai kepada kita untuk menunjukkan kesungguhan dalam berkorban. Jadi jangan sampai begini, cari yang biasa-biasa, apalagi punya aib yang 4 tadi, ya. Karena ini murah misalnya, ambil. Ini yang pincang aja, harganya diskon 50%. Nah, itu nggak bisa. Ya, maka orang-orang yang berkorban dari hasil-hasil yang tidak baik, maka sudah pasti tidak akan mendapatkan penerimaan dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dikiaskan kepada harta yang dibelanjakan untuk korbannya. Ini juga menjadi penting. Ya, awas, hati-hati. Uang hasil korupsi nggak boleh pakai korban. Ya, uang hasil rampokan, uang hasil pencurian, hasil riba, hati-hati. Ya, nah, jadi ambil yang paling halal yang bisa Anda persembahkan untuk korban itu. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu terjadi, nabung, masya Allah, ya. Bahkan ada yang mencoba berpindah dari kegiatan yang nggak bagus kepada yang bagus. Ya, misal biasa merokok, mohon maaf ya, tiba-tiba dia pengen beralih, uang itu dia tabung tuh, tabung terus beli hewan kurban. Wah, itu luar biasa tuh. Ya, itu luar biasa. Nah, apalagi dari Anda nabung yang paling halal, paling baik, ya, alih-alih beli dunia, Anda belikan hewan kurban. Kemudian di situ ketika disembelih, Anda berdoa. Masih ingat tadi? Yang dilihat takwanya. Ketika takwa itu muncul, perhatikan Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan jadikan peningkatan takwa itu sebagai wasilah untuk mencari apa-apa yang engkau ingin harapkan. Jadi ketika itu sudah selesai kurban, langsung berdoa. Minta sama Allah. Barangkali dari sekian hal yang belum Anda dapatkan itu, inilah momentumnya untuk mempercepat pengabulan doa yang Anda lama telah ingin sampaikan. Nah, jadi itu dari segi umur, kemudian dari segi fisik. Dan untuk fisik saya sempurnakan dulu. Jadi ada yang dibenarkan, boleh, itu yang sempurna, hilang dari cacat, bagus dan sejenisnya. Dan yang kedua yang makruh, ya, ada yang hewan-hewan yang dimakruhkan seperti cacat-cacat ringan. Di tanduknya misalnya ada goresan, kan? Misal ada kakinya lecet yang bukan permanen tapi terlihat misalnya ada cacat, ya, walaupun sedikit itu makruh. Sementara yang haram tadi yang 4, yang jelas butanya, jelas sakitnya, kemudian jelas pincangnya, permanen, kemudian kurus, tidak berdaging. Nah, untuk itu sekarang persoalannya anggarannya ada berapa? Bikin kalau ingin berkurban, dari anggaran yang ada cari hewan yang paling bagus dengan anggaran itu. Saya punya 2,5 juta Ustaz, baik, berangkat cari 2,5 juta yang paling bagus, ya, di kualifikasi itu. Demikian seterusnya, dan semoga Allah mengabulkan ikhtiar kita, menerima ibadah kita, memaafkan kita, dan menyempurnakan seluruh apa yang kita mohonkan berada dalam nilai-nilai kebaikan. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.